Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dewan Pembina Jamiah Sajadah Subuh, Ketua Jamiah Sajadah Subuh Al-Ustaz Miftahus Surur, dan juga Wakil Ketua Al-Ustaz Zainul Hakim, dan juga penggerak koordinator Sajadah Subuh Al-Ustaz Bajuri, dan juga para kiai, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan subuh kali ini yang tak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim kami kepada semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dipertemukan pada subuh kali ini pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, momen mulia juga, di majelis ilmu juga, di bulan Rajab juga, momennya juga sedang hujan. Jadi semua waktu ini adalah momen-momen mustajab. Maka kita berdoa semoga Allah kabulkan segala hajat kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin itu berkaitan tentang taubat. Para ulama katakan bahwa taubat itu maknanya adalah ar-ruju', kembali. Taba yatubu taubatan maknanya adalah ada yaudu atau ruju', kembali. Seseorang yang kembali itu berarti awalnya dia jauh. Maknanya bahwa tatkala seseorang melakukan perbuatan dosa, maksiat, kezaliman, berarti dia sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia taubat. Artinya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan, Kiai. Izin Kiai. Maka taubat ini dalam kitab Nuzhatul Muttaqin yang kita baca ini, karya Syekh Mustafa Dib Al-Bugho, wajibatun indal ulama, hukumnya wajib. Dalilnya jelas dalam surah An-Nur ayat 31. Tatkala Allah jelaskan tentang godul basar, di akhir ayatnya Allah katakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah semua. Kita diperintahkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala taubat. Dengan taubat kita mendapatkan keberuntungan. Atau dalam At-Tahrim ayat 8 juga, ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis tentang taubat dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebanyak 12 hadis. 12 hadis. Kita akan baca beberapa hadis tersebut dan juga poin-poin yang dapat kita petik. Yang pertama adalah hadis dari Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Al-Imam Muslim berkaitan tentang Nabi taubat. Taubatnya Nabi, istighfarnya Nabi. Ya. Dalam hadis dikatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Dalam hadis Rawahul Bukhari, Nabi taubat dalam sehari semalam berapa kali, Pak? Lebih daripada 70 kali. Aktsar min 70. Lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Muslim dan juga hadis yang kedua dalam bab taubat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa ya ayyuhan nas tubu ilallah. Nabi bersabda, wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. 100 kali. 70 kali dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, 100 dalam riwayat Al-Imam Muslim. Artinya hal taubat dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jelas, surganya jelas. Ya Pak ya. Sayyidul Anbiya'i
wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Dosanya telah Allah ampuni, ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu dan yang akan datang Allah ampuni dosanya, dosa-dosa nabi. Tetapi istighfar sampai 100 kali. Istighfar 70 kali ke atas. Angka 70 dan 100 kali ini bukanlah at-taksir, bukanlah pembatasan kata para ulama. Makna 70, makna 100, dan dalam kitab ini pun disebutkan bukan sekedar membatasi, tetapi makna daripada memperbanyak istighfar itu sendiri. Maka para ulama di awal kitab Nuzhatul Muttaqin, syarat istighfar, syarat taubat ada 3. Yang pertama al-iqla', meninggalkan dosa, tinggalkan kemaksiatan. Khususnya di bulan Rajab, ya Pak. Bulan Rajab ini bulan istimewa, ibadah pahalanya dilipat gandakan, kemaksiatan dosanya pun berlipat ganda. Maka yang pertama meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua an-nadam, menyesali perbuatan dosa. Yang ketiga al-azmu, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Nah, jemaah sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat senang dengan hambanya yang taubat. Allah itu sangat senang dengan hambanya yang banyak istighfar. Istighfarnya mudah di lisan. Kita naik motor dari rumah ke masjid, mushola al-istijabah, istighfar bisa berapa kali. Maka Allah sangat senang dengan hamba yang kembali kepadanya melebihi. Jadi Nabi kasih tamfil, Nabi kasih permisalan jemaah sekalian. Kesenangan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kesenangan seseorang yang berada di tanah yang luas, atau katakanlah berada di padang pasir dengan kendaraannya, dengan untanya. Wa alaihi ta'amuhu wa syarabuhu. Jadi bawa kendaraan, naik unta misal. Di untanya itu ada makanannya, ada minumannya, ada hal-hal yang dibutuhkan. Atau di kendaraannya, di sepedanya, di motornya, ada di situ semua. Nabi misalkan di sini dengan untanya, kendaraannya. Kemudian di tengah jalan tidak ada rumah, tanah yang luas, sendirian, fanfalatat. Kabur untanya, Pak. Rusak motornya. Padahal untanya tadi bawa makanan, bawa apa? Minumannya, bawa semua. Tapi kabur. Hatta ais. Sampai apa? Putus asa. Fa'ata ila syajaratin. Kemudian sampai setelah dia putus asa, gimana lagi? Untanya udah enggak ada, udah kabur. Mau dikejar lebih kencang untanya. Sampai hamba ini aisa min rahilatihi, putus asa. Kemudian mendatangi pohon, berteduh di bawah pohon tersebut, bernaung di bawah pohon tersebut. Kemudian tiba-tiba fa bainama huwa kadzalik, sedang berteduh di bawah pohon, udah putus asa, mau dicari entah kemana unta ini. Idh huwa biha qa'imatun indahu, tiba-tiba unta yang tadi hilang, yang tadi dicari, tiba-tiba datang ada di sebelahnya. Fa akhadha bi khitamiha tsumma qala, langsung dipegang ikatannya, dipegang talinya. Wah, ini yang dari tadi saya cari ini. Saking senangnya hamba ini, kata Nabi, sampai bilang seperti ini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allah. Salah dia, saking senangnya bilangnya apa? Ya Allah, engkau ini adalah hambaku, Tuhannya adalah aku, saya. Min syiddatil farah, saking senangnya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk.
Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih senang dibandingkan hamba yang tadi mendapatkan untanya, mendapatkan kendaraannya, yang tadinya tidak bisa nyala, akhirnya dengan izin Allah nyala. Yang tadinya untanya kabur darinya, akhirnya datang kembali dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lebih senang daripada hal tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya taubat itu tidak terkhusus pada zaman-zaman tertentu saja. Pintu taubat selalu terbuka. Tidak hanya sampai di zaman Nabi, di zaman sahabat, khalifah, dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini dan seterusnya insya Allah terbuka. Siapa yang berbuat dosa di pagi hari, di siang hari, pintu taubat terbuka di malam hari. Siapa yang dosa berbuat kemaksiatan, kezaliman di malam hari, di siang hari Allah membuka senantiasa pintu taubat. Dan itulah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar." Allah bukakan pintu taubat di malam hari untuk pelaku maksiat kezaliman di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, di siang hari pun demikian. Untuk siapa? Liyatuba musii'ul lail, supaya mereka yang berbuat dosa maksiat di malam hari Allah bukakan pintu. Sampai kapan? Nabi katakan hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai kelak hari kiamat ketika matahari terbit dari mana? Dari barat. Artinya pintu taubat selalu terbuka. Tidak hanya khusus pada zaman-zaman tertentu dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ataupun dalam hadis berikutnya, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah itu menerima taubat istighfar kita, istighfar hamba. Sampai kapan? Sampai nyawa seorang hamba sampai di kerongkongan, tenggorokan. Maka itulah mengapa Fir'aun ditolak taubatnya. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Hatta idza adrakahul ghurq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Ketika sudah tenggelam Fir'aun, kemudian dia menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Musa, oleh Bani Israel, dengan Bani Israel. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qablu. Baru sekarang Fir'aun. Kemarin dari mana aja Fir'aun? Dari mana aja? Udah dikasih harta, dikasih kerajaan semuanya. Maka diselamatkanlah jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyawma najika bandika litakuna liman khalfaka ayat. Kami selamatkan jasadmu Fir'aun supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini hadis yang ke-6, Nabi katakan malam yugurgir. Ya. Sebelum sampai ke kerongkongannya. Maka hadis-hadis yang kita baca ini untuk menyemangati kita mempercepat yang namanya taubat, memperbanyak yang namanya istighfar. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, Allah Maha Pengampun. Allah Ghafir, Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghaffar. Dan di sini nggak ada yang mengaku di antara kita paling sedikit dosanya. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang berani ngaku. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Asmaul Husna, dalam sifatnya Allah itu adalah Al-Ghafur. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab taubat ini juga hadis yang ke-8 dikisahkan, dan ini kisah yang panjang dan kisah yang sering kita dengar sebenarnya, yaitu seorang yang telah membunuh berapa? 99.
udah 99, satu lagi 100 dan sudah sampai 100. Dalam hadis ini dikatakan fadulla ala rohibin, diarahkan kepada ahli ibadah. Fa'atahu faqal inna qatala tis'atan wa tis'in. Datang kepada rahib, wahai rahib, saya sudah membunuh 99. Gimana nih rahib? Masih terbuka pintu taubat buat saya? Apa yang terjadi? Kata rahib, la. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Udah, ente nih, udah tertutup pintu taubat untukmu gitu. Wah, rahib nih, ahli ibadah nih. Faqatalah, maka dibunuh, maka lengkaplah menjadi 100. Diarahkan lagi fadulla ala rajulin alimin, dibawa kepada orang alim, ulama. Thumma sala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Dikisahkan, apakah masih ada pintu taubat? Apa kata alim? Intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budun Allah. Kata orang alim, datanglah engkau ke suatu tempat yang dimana di sana banyak masyarakat yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berjamaah, berkomunitas, bermasyarakat. Kita diperintahkan ibadah ini berjamaah. Warka'u ma'a marraki'in. Ruku dengan mereka yang ruku. Disuruh datang ke tempat tersebut. Ya'budun Allah fa'budillaha ma'ahum. Maka sembahlah Allah bersama mereka, berjamaahlah dengan mereka. Artinya hijrah, tinggalkan tempat. Wala tarji ila ardika fa innaha ardus. Dan kita tahu akhir daripada kisah ini, di tengah perjalanan meninggal. Allah takdirkan dia meninggal. Maka dua malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat rahmat dan malaikat azab, ini berbeda pendapat. Malaikat azab pengen menjadikan ini jatah saya nih. Belum ngapa-ngapain, belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru niat taubat datang ke suatu tempat. Malaikat rahmat, dia sudah ja'a taiban muqbilan biqalbihi. Dia sudah datang niatnya taubat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalat malaikatu azab innahu lam ya'mal khairan qattu. Maka apa yang terjadi? Fa'atahum malakun fi surati adamin faja'aluhu bainahum. Datanglah satu malaikat lagi dalam wujud manusia. Menjadi apa? Wasit. Menjadi juri penengah antara dua malaikat ini. Faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyitihima kana adna fa huwa lahu. Disuruh apa, Pak? Diukur jarak dia datang ke tempat yang ingin ia tuju dengan tempat yang ia tinggalkan. Faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Setelah diukur ternyata dia lebih dekat ke tempat yang dituju, tempat ia ingin beribadah di sana, ke tempat ia ingin taubat, berjamaah di sana, bermasyarakat di sana dengan orang-orang ingin taubat di sana. Kemudian diambillah oleh malaikat rahmat. Inilah diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga di sini hadis yang ke-9 juga sangat panjang. Sebagai penutup, hadis yang berikutnya, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang ke-11 dan ke-12, ya. Karena hadis yang ke-10 ini berkaitan dengan seorang wanita yang meminta untuk dijatuhkan hukuman rajam karena sebab perzinahan. Artinya bahwa hadis ini memerintahkan kepada kita untuk segera bertaubat juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini
yaqtulu ahaduhum al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal thumma yatubullahu 'alal qatili fayuslim fayastashhid. Yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada dua orang yang saling membunuh, berperang satu sama lain, muslim dan kafir. Yaqtulu ahaduhum al-akhar yadkhulanil jannah, dua-duanya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yuqatilu hadza, satu karena jihad di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Satu lagi musuhnya, lawannya, setelah yang dibunuh tadi sudah meninggal, sudah mati, musuhnya tadi sudah mati, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yatubullahu 'alal qatil, dengan apa? Fayuslim, dia masuk Islam. Maka al-Islamu yajubbu ma qablahu. Dengan masuk Islam menghapuskan semua yang telah lalu. Demikian juga itu bagi orang yang non muslim, kafir. Dia menyatakan keislaman, dia syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yajubbu ma qablahu. Dihapus semua. Demikian juga dengan dosa. At-taubatu tajubbu ma qablaha minal atham. Kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, taubat pun demikian, menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Islam menyatakan keislaman bagi orang yang kafir, Allah hapuskan semua dosanya. Bagi kita yang muslim, kita nyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 syaratnya di awal. Kalau berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kaitannya dengan hak makhluk, tambah 1 lagi syaratnya. Apa? Dihalalkan, minta kepada makhluk tersebut diselesaikan di dunia. Kalau hak harta dikembalikan, hak yang lainnya juga pun diselesaikan di dunia. Maka demikianlah kata Syekh sebagai penutup di sini, wa taubatu tajubbu ma qablaha minal atham. Taubat itu pun menghapuskan dosa-dosa orang muslim yang beriman kepada Allah SWT kalau dia yakin, ikhlas dengan taubatnya. Itulah mengapa di bab pertama diawali dengan bab ikhlas, bab niat. Kemudian setelah itu bab taubat, Pak ya. Karena taubat ini adalah diantara amalan yang paling banyak dikerjakan. Istighfarnya diantara ibadah yang paling banyak dikerjakan. Bahkan Allah perintahkan kerjakan banyak-banyak. Istighfarnya diantara zikir, Pak ya. Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Nabi contohkan 70, lebih 70. Nabi contohkan lebih daripada 100. Nah, inilah yang dapat kita baca berkaitan dengan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang jumlahnya 12 hadis, dan kita petik beberapa poin yang dapat kita petik pada hadis-hadis dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, ada ditulis oleh Imam An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.